Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari, NIM 20210101041118, Prodi PGMI, mata kuliah IPS. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Konsep-konsep IPS, Sejarah, Geografi, Ekonomi, Sosiologi, Antropologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Pengantar, pada dasar manusia adalah saling membutuhkan, saling tergantung dengan manusia lainnya, dan saling tolong-menolong. Hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya dapat juga dikatakan sebagai hubungan sosial, ketergantungan seseorang dengan orang lain. Manusia satu dengan manusia lain tidak hanya terbatas pada hubungan dalam suatu keluarga saja, tetapi menyangkut manusia lain pada masyarakat yang lebih luas. Konsep geografi dalam teks lokal, nasional, dan global. Yang pertama, geografi adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Ruang yang dikonsepkan dalam geografi yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi, terdiri atas muka bumi yang berupa darat dan perairan serta udara di atasnya. 2. Ruang permukaan bumi ini secara bertahap ukuran dan jaraknya mulai dari tingkat lokal, regional, sampai ke tingkat global. Selain itu, yang dimaksud dengan ruang dalam geografi adalah meliputi lapisan atmosfer sampai ketinggian tertentu, lapisan batuan sampai ke dalam tertentu, lapisan air, dan proses alamiah yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, konsep geografi adalah konsep keruangan yang bertahap. Dari tingkat geografi adalah konsep keruangannya yang bertahap dari tingkat lokal, regional, sampai global. Berdasarkan analisis konsep geografi atau konsep keruangan, pengundulan hutan yang terjadi secara regional di kawasan tertentu di permukaan bumi, pencemaran udara yang berlebihan di kawasan tertentu tidak hanya berdampak negatif pada kawasan yang bersangkutan, melainkan juga berdampak global bagi seluruh dunia. Kawasan global yang telah menjadi kepedulian pakar-pakar lingkungan, pakar klimatolog. Konsep sejarah dalam konteks lokal, nasional, dan global. Sejarah dan geografi merupakan ilmu Dwitunggal, artinya jika sejarah mempertanyakan suatu peristiwa itu kapan terjadi, pengungkapan itu masih belum lengkap. Jika tidak dipertanyakan di mana tempat terjadinya, dalam hal ini dimensi waktu dengan ruang saling melengkapi. Dengan mempertanyakan waktu dan tempatnya, maka karakter peristiwa itu menjadi lebih jelas adanya. Konsep sejarah mengacu pada konsep waktu, terutama waktu yang telah lampau. Konsep sejarah suatu peristiwa membawa citra kepada kita tentang suatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji hari ini untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Selanjutnya, dari sudut pandang sejarah dalam konteks global, tentang tokoh-tokoh, bangunan-bangunan, perang, dan pertemuan internasional, dan peristiwa-peristiwa bersejarah memiliki dampak luas terhadap tatanan kehidupan global.
dapat dimunculkan dalam pendidikan sebagai acuan transformasi budaya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia atau SDM generasi muda untuk memasuki kehidupan global di masa yang akan datang. Konsep ekonomi dalam teks lokal, nasional, dan global. Berdasarkan konsep tersebut di atas, pembahasan ilmu ekonomi menyangkut beberapa aspek yang meliputi: pertama, menentukan pilihan; dua, keinginan yang tidak terbatas; tiga, persediaan sumber daya terbatas, bahkan ada yang langka; empat, kegunaan di alternatif sumber daya; dan kelima, penggunaan hari ini dan hari esok. Konsep sosiologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat dan merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dengan ciri-ciri utamanya adalah sebagai berikut. A. Sosiologis bersifat empirik, didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan hasil, tidak spekulatif. B. Sosiologis teoritis, artinya berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil observasi. Abstraksi itu merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis untuk menjelaskan hubungan sebab akibat hingga menjadi teori. C. Sosiologi bersifat nonetis, artinya tidak mempersoalkan masalah kebaikan dan keburukan fakta, tetapi tujuan adalah menjelaskan fakta secara analitis. Konsep antropologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Antropologi adalah ilmu tentang manusia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk masyarakat. Artinya bahwa manusia dapat ditinjau dari dua segi, yaitu sudut biologi dan sudut sosio-budaya. Namun dalam peninjauannya tidak melihat manusia sebagai makhluk biologis dan makhluk sosio-budaya secara terpisah-pisah, melainkan secara keseluruhan, yaitu sebagai satu kesatuan fenomena biososial. Tujuan antropologi pada fase keempat ini adalah: pertama, akademikal, yaitu mencapai pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisiknya, masyarakat, serta kebudayaannya. 2. Praktis, yaitu mempelajari manusia dalam aneka warna masyarakat guna, yaitu mempelajari manusia dalam aneka warna masyarakat guna membangun masyarakat suku bangsa. Ruang lingkup antropologi. Pertama, sejarah asal dan perkembangan manusia secara biologis. 2. Sejarah terjadi aneka ragam makhluk manusia dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya. 3. Sejarah asal, perkembangan dan penyebaran aneka ragam bahasa yang diucapkan manusia seluruh dunia. 4. Perkembangan, penyebaran, dan terjadinya aneka ragam kebudayaan manusia di seluruh dunia. 5. Mengenai asas-asas dari kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat dari semua suku bangsa yang tersebar di seluruh dunia. Itulah presentasi dari saya. Akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.